Ya, Frankie Sihombing yang luar biasa. Ya, jadi selama ini kan mengalami banyak hal dalam hidupnya Frankie ya. Ada kerinduan nggak untuk kembali melayani Tuhan? Kerinduannya sih nggak bisa hilang ya. Aku masuk dalam sebuah fase dimana udah nggak pengen lagi pelayanan, ya, berhenti nyoba-nyoba bekerja yang di luar jalur pelayanan. Tapi ternyata benar ya Alkitab bilang kalau Tuhan udah memulai sesuatu, Tuhan akan menyelesaikannya sampai selesai, sampai sempurna. Jadi nggak pernah bisa juga mau coba lari dari panggilan, nggak bisa juga. Sampai akhirnya Tuhan buktiin bahwa rencana yang paling sempurna itu bukan rencana kita, emang rencananya Dia. Jadi ya inilah saya hari ini yang masih terpesona, terkagum-kagum bahwa nggak menyangka bahwa Tuhan buka lagi pintu-pintu untuk melayani. Saya nggak pernah mimpi, nggak pernah maksa-maksa untuk balik lagi melayani Tuhan, tapi Tuhan kasih bukti bahwa Dia sayang banget. Terus kan itu mengalami masa yang kayak gitu kan nggak gampang ya. Yang tadinya dipuja-puja orang, tiba-tiba yang wah itu ya kalau lagunya bilang diangkat terus jatuh ke lembah kekelaman, terus itu gimana Ki? Kalau lagu dunia bilang kau angkat aku ke atas lalu jatuhkan ke dasar jurang. Maksudnya itu gimana Kiki bisa tetap bertahan sampai hari ini menghadapi yang begitu hebat? Yang pertama-tama sih bersyukur bahwa saya nggak pernah meninggalkan komunikasi sama Tuhan itu. Itu sih yang kasih kekuatan nomor satu. Memang harus diakui sebagian besar umat Tuhan menunjukkan reaksi yang malah bikin saya lebih drop lagi. Tapi tetap ada orang-orang yang Tuhan pilih untuk mau tetap mendampingi, kasih semangat, kasih spirit yang bagus, kata-kata yang menguatkan. Tuhan juga pakai sosial media untuk teman-teman yang saya nggak kenal malah bisa kasih spirit lagi, kasih angkat lagi, kasih kekuatan lagi. Jadi saya cuma memilih, kalau kayak sosial media nih, saya pilih yang ngejatohin ya udah nggak usah dibaca, nggak usah dipikir-pikirin terus tambah, karena itu serem karena kasus-kasus yang ada, kata-kata yang kelihatannya sederhana cuma dari sosial media itu bisa bikin orang bunuh diri loh. Iya betul. Jadi saya juga mungkin harus menghimbau teman-teman, apalagi yang mengaku dirinya Kristen, pelayanan, justru harus berhati-hati dengan apa yang dia tulis. Karena Alkitab juga bilang mulut tuh berkuasa banget gitu. Dia bisa membangun orang, tapi dia bisa menghancurkan orang. Jadi pilihlah perkataan yang bijak untuk bisa membangun orang, bukannya menghancurkan. Nah, saya bersyukur bahwa akhirnya saya bisa memilih untuk hanya melihat, mengkonsumsi yang bisa bikin saya lebih kuat lagi gitu. Semua yang menurut saya negatif saya delete. Karena kecenderungan jadi pengen baca terus kan. Dibaca lagi makin sakit hati, makin drop gitu. Jadi mendingan langsung saya delete, kalau perlu saya blok. Menurut saya itu hak saya, karena itu kan halaman saya, udah blok aja lah. Pilih aja yang hal-hal yang bikin kita lebih positif sih gitu. Iya, jadi walaupun sekarang itu memang ada undang-undangnya ya, katanya orang kalau melemahkan orang pembunuhan karakter lah, udah ada pasalnya loh. Tapi satu yang saya ambil dari hikmahnya si Frankie, bahwa nggak ada yang bisa bunuh karakter kita selain diri kita sendiri. Benar nggak Ki ya? Orang mau ngomong apa, kalau kita tetap dengar Tuhan ya udahlah. Terus yang mungkin bagaimana Kiki jangan kaget dia manggil saya Kiki, itu panggilan kecil soalnya. Panggilan kecil Frankie. Jadi bagaimana Frankie sendiri melihat diri sendiri dengan apa yang sudah terjadi semua ini, maksudnya ada penyesalan atau gimana? Ya, penyesalan pasti ya, setiap kali kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman pasti ujungnya penyesalan gitu ya. Tapi ya Tuhan kasih saya ngelewati waktu-waktu seperti ini supaya kita belajar, itu udah pasti. Semua tokoh yang ada di Alkitab, mereka juga melewati saat-saat mereka mengambil keputusan yang salah,
pertama untuk diri mereka sendiri, mereka belajar, tapi juga untuk orang lain supaya orang lain juga bisa belajar. Itu yang tadi saya share tadi malam. Kenapa sih di Alkitab kelemahan-kelemahan tokoh-tokoh itu perlu ditulis? Ya supaya belajar. Gitu. Yang saya heran adalah pemimpin-pemimpin sekarang malah justru nggak mau kelemahannya terekspos gitu. Padahal justru kelemahan yang terekspos itu juga akan membuat jemaat kita juga jadi tahu bahwa sangat natural, sangat alamiah bahwa setiap orang pasti punya kegagalan yang mereka putuskan gitu ya. Dan itu proses hidup. Jadi aku juga sempat berpikir gini, kenapa ya Tuhan gue dikasih kesempatan untuk memilih pilihan yang salah gitu. Ya kalau pilihan salah yang biasa-biasa, yang nggak terlalu berpengaruh mungkin ya biasa gitu. Tapi kenapa yang sepenting ini, keputusan penting dalam hidup, kok gue bisa mislek ya gitu ya. Tapi ya itu balik lagi, Tuhan mau pakai kita untuk jadi contoh buat kehidupan banyak orang, bukan cuma buat kita sendiri. Buat kita sendirinya ada faedahnya supaya kita belajar, tapi ternyata buat orang lain yang melihat kita juga ada faedahnya. Jadi orang memang harus lihat kelemahan kita. Orang nggak harus cuma lihat kelebihan, kehebatan, berhasil, sukses, tapi kegagalannya harus dilihat. Karena itu juga proses belajar. Jadi sekarang tergantung orang memilih ya, mau terbuka atau mau hidup dalam kemunafikan. Betul. Ya, jadi betul. Tapi banyak orang lebih memilih untuk ya tutupin lah semua yang, tapi kan pada akhirnya nanti kebuka juga. Iya, kebuka juga. Apalagi kalau waktu Tuhan berterus terang ya. Itu lebih serem sih. Lebih serem. Yesus mendingan bilang, terbuka sekarang ya. Terbuka sekarang taubat gitu ya. Daripada Yesus bilang pada akhirnya nanti aku akan berterus terang. Wah itu ngeri banget. Iya, jadi harapannya Kiki nih terakhir, harapan ke depan. Harapannya adalah tubuh Kristus bisa belajar nggak cuma dari keberhasilan seorang hamba Tuhan, tapi juga dari kegagalan seorang hamba Tuhan. Salah satu mentor saya, dia bilang begini, saya ini dimentor oleh banyak orang. Waktu saya mau memilih untuk dimentor oleh seseorang, saya selalu tanya kegagalan terbesarnya terlebih dahulu. Karena dia bilang saya tidak akan pernah mau dipimpin, dimentor oleh seorang pemimpin yang tidak pernah mau mengakui kegagalan. Iya. Jadi ya belajarlah dari kesalahannya saya, sama seperti kita semua belajar dari kesalahannya Petrus, kesalahannya Daud, kesalahannya Musa. Ayo kita belajar gitu. Supaya kalau dia kecemplung di situ, kita jangan dong. Gitu. Bukan untuk jadi excuse malah, oh dia boleh, gue juga mau, jangan. Itu tolol namanya. Kalau saya gagal di satu sisi kehidupan, supaya kalian jangan gagal di kehidupan yang itu, di area yang itu jangan gagal. Jadi sekarang juga aku keliling gitu, Tuhan buka lagi pintu pelayanan. Messageku yang paling utama adalah jangan tolol kayak gua gitu. Bukan untuk supaya orang lihat enak juga ya kayak Frankie ya, udah divorce terus bisa kawin lagi terus sekarang pelayanan lagi, berarti nggak ada apa-apa dong. Ya lu belum ngerasain aja harga yang dibayar ya kan. Betul. Duka citanya, air matanya. Saya kalau disuruh milih lagi juga mikir gitu kan. Jadi satu hal ya yang juga saya juga dapat pelajaran dari sini, bahwa untuk bisa terbuka dosa, yang pertama itu ya kita berlawanan dengan diri sendiri. Memang iblis pasti suruh kita tutupin, tapi yang nomor 2 kan iblis tidak akan pernah bisa memaksa kehendak kita kalau dia nggak bekerja sama dengan kita sendiri kan. Nah kita sendiri mau putusin nggak, karena jangan cuma jadi slogan. Ada orang bilang kan keterbukaan itu awal dari ketahuan dulu. Jangan langsung dipulihkan, ketahuan dulu. Karena untuk ketahuan itu kan yang orang banyak takut lah. Aduh nanti ketahuan, nyolong ketahuan, bersinah ketahuan. Nah itu yang setan tutupi. Jadi ingat ya, memang keterbukaan awal dari ketahuan, setelah ketahuan baru dipulihkan. Susah sih waktu ada pilihan untuk terbuka tuh susah banget. Jadi aku kan mikir gini, gue mesti confess. Gue mesti confess. Tapi gimana caranya? Terus tiba-tiba nggak tahu gimana ada undangan dari acaranya si apa tuh yang di Indosiar tuh, Uncle. Oh iya si Uncle. Ini apa? Siapa namanya? Justin. Iya yang bukannya. Alvin. Iya, Just Alvin. Kok malah undangannya dari Just Alvin ya? Terus aku kayak, oh ya Just Alvin kan ditonton banyak orang. Ini bisa menjadi sebuah wadah yang baik untuk bisa mengaku gitu. Cuman
tiba-tiba suara di dalam gue yang nggak malu lo ngaku. Iya, itu paling image lo nggak hancur ntar. Cuman saya pikir gini, yang saya sedang bela itu bukan image-nya Frankie, tapi image-nya Tuhan. Iya. Walaupun mungkin itu menghancurkan image saya, tapi di saat itu saya pengen Tuhan, benar kita nggak perlu bela Tuhan, tapi sesuatu yang saya mau ngasih lihat bahwa standarnya Tuhan tuh di sini. Gua lagi tidak bisa memenuhi standar Tuhan, tapi itu harus diakui. Karena dengan kerendahan hati itu Tuhan yang mau bawa kita naik lagi gitu. Jadi saya pikir untuk para pemimpin juga nggak usah malu lah ngaku. Nggak ngaku juga ketahuan. Cuman masalah waktu pada doang. Pada akhirnya ya. Oke, thank you Ki. Thank you banget. Iya, sukses terus ya. God bless. Thank you. Jangan lupa saksikan channel YouTube saya Debbie Basjir TV. Jangan lupa like dan juga subscribe. Tuhan memberkati.